Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Tania, NIM 21 2022-227. Saya akan menjelaskan bab 11, Pancasila sebagai etika. Pancasila sebagai etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila yang dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila cenderung mendekati pada etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Konsep deontologi dan teologis. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan untuk warga negara. Dan teologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia, namun Pancasila tetap bersumber dari etika kebajikan. Selanjutnya, pengertian sistem etika. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen elemen yang dihubungkan bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Ada dua. Yang pertama etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, membahas prinsip-prinsip atau hubungan dengan aspek kehidupan manusia baik sebagai individu, etika individu, maupun makhluk sosial, etika sosial. Selanjutnya, perbedaan antara nilai moral, etika, dan norma, yaitu nilai adalah suatu yang berharga, berguna, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan martabatnya. Sedangkan moral berasal dari kata mos atau mores, artinya kebiasaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang yang baik dan buruk yang menyangkut perbuatan tingkah laku manusia. Etika adalah ilmu tentang perbuatan yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral. Lalu, norma. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai yang untuk dipatuhi. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya sosial, moral, dan religi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudan dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi, yaitu yang pertama, A. Moral agama. Norma agama dengan sanksinya dari Tuhan. Yang B. Norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. C. Norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan pergaulan masyarakat. Norma hukum, sanksinya berupa penjara atau denda. Etika sebagai filsafat moral. Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberikan perintah konkret sebagai pedoman tolak ukur yang sudah siap dipakai. Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai, yang pertama, nilai dan norma menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Yang kedua, masalah kehidupan manusia dengan mendasar diri pada nilai norma dan moral yang belum diterima. Norma umum. Yang pertama, norma etika. Norma etika adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap manusia. Lalu, norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, norma moral adalah norma yang mengenai aturan sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Selanjutnya, etika politik Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang tersurat dan tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa, maupun masyarakat. Etika politik Pancasila mengamarkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan
bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, dan ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Dengan kata lain, semua produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa semangat Pancasila. Baiklah, cukup sekian. Selanjutnya, soal. Yang pertama, jelaskan mengenai Pancasila sebagai etika. Kedua, apa itu sistem etika? Ketiga, jelaskan perbedaan antara nilai moral dan norma. 4. Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai tentang. Kelima, jelaskan apa itu norma hukum. Jawaban yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan, panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang ketiga, nilai adalah suatu yang berharga, berguna, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan martabatnya. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kebiasaan, tabiat, atau kelakuan. Selanjutnya, yang keempat, nilai dan norma menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Lalu, masalah kehidupan manusia dengan mendasar diri pada nilai norma moral yang belum diterima. Yang kelima, norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.